Ketua Umum Rumah Aspirasi Prabowo Subianto RAPS 08, Dr. JS Simatupang, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil pemilihan Presiden 2024. Apalagi putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat tegas menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut JS Simatupang, sangat bijak. Walaupun ada beberapa beda pendapat, dissenting opinion. Hal itu, lanjut JS Simatupang, wajar-wajar saja. Namun yang perlu diperhatikan agar setiap pelaku politik dan penegak hukum jangan melakukan pembenaran dalam kesalahan. Lalu, apakah dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini berarti tudingan kecurangan pemilu 2024 tidak terbukti? Berikut komentar JS Simatupang yang mengupas secara gamblang terkait hal tersebut, yang diwawancarai di Geraha Berdikari, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 1, Jakarta, tepat berada di seberang Istana Presiden RI, pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Selamat sore kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Perihal putusan MK terhadap persengketaan tentang terpilihnya 02 atau Pak Prabowo Gibran, dengan beberapa tuduhan dan dugaan yang dikatakan oleh pasangan 01 dan 03, hemat saya bicara konteks demokrasi, bicara keadilan, ya ini fakta. Dan terlepas dari segala fakta, memang ini putusan yang benar dan harus ditolak. Tidak ada peraturan, undang-undang, kalau hemat orang jujur untuk meneliti gugatan mereka dalam satu bait pasal mana yang harus dikabulkan. Sehingga dari beberapa komentar kita juga, bahwa para praktisi hukum yang ada di 01 dan 03 itu sangat berlian. Nah, kenapa terjadi gugatan tersebut? Ada hemat saya euforia emosional, bukan euforia emosional untuk penegakan bagaimana Pilpres ini jujur, adil, dan terbuka. Bukan. Begini loh, keadaan demokrasi pemilihan Pilpres tahun ini, kita boleh melihat perbandingan dari setiap pelaksanaan Pilpres. Bagaimana hiruk pikuk Pilpres 2019, apa yang terjadi di sana pelanggaran, baik terhadap peserta pemilu, pelaku, panitia pelaku pemilu. Kita perbandingkan dengan 2024 jauh berbeda. Sehingga putusan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi sudah sangat baik dan bijak. Walaupun ada beberapa beda pendapat, hal wajar-wajar aja lah. Nah, hemat ini yang perlu kita perhatikan, sehingga saya pernah mengatakan bahwa setiap pelaku politik, pelaku penegakan hukum, jangan melakukan pembenaran dalam kesalahan. Kenapa saya katakan begitu? Kita tahu itu memang salah, tapi kita paksakan pendapat untuk benar. Itu berbeda. Secara pribadi saya turun ke lapangan. Pemilihan presiden dengan pemilihan legislatif itu sangat berbeda. Nuansa pemilihan yang bersamaan waktunya, gestur tubuh setiap masyarakat yang memilih itu pasti berbeda. Ketika mereka menentukan pilihan yang untuk DPRD, DPR, itu ada rasa wanti-wantinya. Terlihat tuh dari gestur tubuhnya, cara memandang siapa yang melihat. Tapi ketika mereka memilih presiden, mereka cukup santai dan enjoy. Sepertinya bahwa mereka punya hak yang memang tidak bisa diintervensi. Ini yang menjadi bagian hemat saya dalam pesta demokrasi. Sehingga putusan MK, ketika akan diajukan pun kita sudah menduga sebagai orang yang ngerti hukum. Dan melakukan juga hal-hal yang seperti ini 2019.
ini kita yakini ditolak oleh MK. Semua tanpa kecuali loh. Ya, tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Nah, mari kita bersama menganalisa setiap kejadian ini, baik juga yang merasa kecewa dan yang merasa memenangkan pertandingan untuk kebutuhan daripada pelaksanaan pesta demokrasi apa sih yang terbaik. Ini hemat saya yang harus kita lakukan. Sehingga perbincangan mengenai putusan ini, yuk mari kita terima karena kita sudah sepakat putusan MK itu adalah final. Mari kita ikutin, mari kita evaluasi, mari kita kawal pemerintahan yang baru ini. Itu tugas seorang penegak demokrasi, itu tugas seorang penegak hukum, bukan hanya mengkritisi. Gitu loh. Selesai sudah kritisi Pilpres. Sekarang ditunggu kritisi kinerja dari pemerintahan baru. Bila perlu kritisi calon-calon pembantu pemerintahan yang baru. Itu juga suatu bentuk masukan yang baik. Contohnya, para guru besar, profesor di bidang ini, boleh aja mengusulkan kepada pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden terpilih. Tetapi jangan sakit hati juga kalau tidak menjadi bagian perhatian presiden baru. Tetapi mengusulkan itu hal yang baik. Dengan disiplin ilmu yang baik. Saya katakan contohnya, seorang dekan, profesor, guru besar hukum, punya analisa siapa yang layak menjadi jaksa agung, boleh mengusulkan, boleh diusulkan di publik. Saya yakin pertimbangan itu ada dari pemerintahan Pak Prabowo nanti, walaupun belum tentu karena itu prerogatif presiden. Nah, itu penegakan hukum, itu penegakan demokrasi. Sehingga jangan kita salahkan para hakim di MK kalau putusannya berbeda. Ya, di Indonesia sekarang ini ada beberapa mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang sudah pensiun loh. Ada Pak Jimli, ada Hamdan Zulfan, dan itu ada Pak Mahfud. Bagaimana euforia ketika mereka memimpin? Saya sering dengar itu Pak Mahfud mengatakan, kalau terjadi Pilpres, yang kalah pasti menuduh, yang benar itu curang. Terus apa lagi? Nah, karma itu kan diterima. Ini karma baik atau karma kurang baik? Diterima oleh Pak Mahfud. Yang berikutnya, saya juga ingin kritisi suatu para tokoh politik. Apakah suara mereka di tempat mereka lahir ada enggak? Ada nih calon dari beberapa tokoh politik, baik di legislatif maupun di presiden. Di tempat lahirnya saja, dia pemilihnya kurang. Bisa hanya mencapai 30%. Nah, kalau ini ditempatkan di tempat lain, apa bertentangan dengan keputusan MK? Tidak dong. Dan ingat juga, di MK itu hanya menghitung keributan masalah di TPS yang bermasalah. Itu undang-undangnya. Kalau kita mau perbaiki lagi lebih sempurna, nah ini waktunya. Judicial review dan sebagainya. Jadi saya menghimbau kepada para praktisi penegak hukum yang sangat berlian, yang saya sangat gandrungi, yang ada di 01 dan 03. Yuk kita perbaiki peraturan ini. Kita judicial review yang memang perlu diperbaiki. Tidak ada lagi urusannya menggerutu. Ya, pertandingan ini sudah selesai dan presidennya sudah terpilih dan ditetapkan. Tugas kita adalah memberikan kontribusi, mengawasi terhadap putusan ini yang sudah final untuk dilaksanakan. Ini memang unik. Ini yang disebut kalau di Sumatera Utara itu ya, ada orang manortor tapi gendangnya berbeda. Ada rel kereta api, dia cari jalan yang berlumpur. Pendapat saya tentang Anies dan Cak Imin, seyogianya mereka setelah pemilihan presiden, pada pencucukan suara, pemberian suara itu, sorenya mereka harus mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Karena Cak Imin itu tahu persis kualitas daripada elektabilitas Pak Prabowo di saat menjelang pemilihan presiden. Itu loh. Kalau dia tidak tahu itu, dia tidak akan merapat kepada Pak Prabowo. Cuma suasana politiknya, bukan beliau yang mendampingi Pak Prabowo. Jadi di saat itu, di saat Cak Imin datang ke Pak Prabowo, menjadi bagian koalisi yang tadinya hampir tersepakati, dia sudah tahu bahwa Prabowo menang. Jadi seorang gentleman, dia itu aktivis. Sadar benar bahwa kemenangan ini ada di tangan Pak Prabowo.
Jadi hemat saya agak terlambat juga itu. Tetapi tidak ada kata terlambat. Nah, untuk Anies, ini yang bumerang sama sekali. Orang yang sejarahnya sangat tinggi kepada pribadi Pak Prabowo. Saya dengar juga pribadi kepada Pak Hasim. Nah, apalagi terhadap Gerindra. Terlambat juga. Bisa aja kalau hemat saya seperti orang Melayu Medan. Saya bicara Medan dulu. Oke, selamat pertandingan ini kalian menangkan. Saya ucapkan selamat. Tetapi, izinkan, karena saya masih punya hak demokrasi, saya akan gugat. Itu lebih gentleman. Jadi tetap saya katakan, ucapan itu baik, tetapi kurang bagus. Itu. Ya, lebih cepat kian. Begitu pemilihan selesai, selamat, tapi saya akan gugat. Itu lebih elegan itu bahasanya. Berbeda kalau ucapan daripada seorang Bang Surya Paloh. Jujur, saya nggak tahu apakah dia memberikan kuasa untuk ini digugat atas nama partai, atas nama kendaraan yang dipakai oleh Caimin dengan Anies untuk menuju Pilpres. Jadi kata terlambat kembali terulang tidak ada. Tapi hemat saya, kenapa sih mengakui keunggulan orang kita takut, kita malu? Oke, saya akui Anda sekarang menang dengan pengumuman KPU, tapi ingat masih ada hak demokrasi. Saya akan gugat. Ini yang menjadi bagian-bagian yang perlu diperhatikan kita generasi muda. Jadi kata-kata ucapan itu bagi saya, bagi kita, hal yang baik saja, tapi belum tentu bijak. Nah, untuk yang kecewa, ya saya harap-harap kekecewaan itu akan menambah beban moral buat Pak Ganjar, terlebih kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud itu 2019 ada ketua tim sukses seorang Prabowo. Yang tahu percis A sampai Z kualitas, elektabilitas daripada Prabowo. Tetapi di hari injury time ini, sirna saya lihat kemampuan yang begitu berlian bagi sosok seorang guru besar, Pak Mahfud. Kalau di bidang pendidikan kita tidak ragu, di bidang kredibilitas kita tidak ragu, tapi mungkin faktor U atau umur sudah mulai tua kita tidak tahu, atau faktor psikologi beban. Sehingga terakhir-terakhir ini semakin banyak kurangnya. Kalau kata orang Medan, banyak blundernya. Gitu. Kenapa tidak? Saya dengar benar itu. Kata-kata Pak Mahfud. Setiap orang kalah, pasti menuduh orang yang menang. Kenapa tidak terulang begitu? Tapi ya sudah. Saya kira Pak Prabowo juga legowo dengan tim tentang keadaan daripada Pak Mahfud dengan situasi ini. Kalau Pak Ganjar, ya sudahlah. Hemat saya dengan umur yang masih muda, seharusnya juga dia ya belajar dengan situasi ini. Sehingga 5-10 tahun ke depan masih memungkinkan. Tetapi dengan terganjalnya pemikiran dan sifat beliau yang begitu sangat tidak fair terhadap pertandingan ini, hemat saya ya perlu ada terpaan dari politik, ada terpaan dari penegak hukum untuk sikap beliau selama beliau mungkin jadi pemerintahan. Apakah sesuai ucapan dia dengan euforia yang dia kerjakan selama 10 tahun menjadi gubernur? Selama anggota DPR 2 periode kalau saya nggak salah, atau 3 periode. Ayo kembali kepada situ. Pemerintahan ini perlu mengevaluasi semua mantan-mantan pejabat untuk diperbaiki. Saya tidak katakan untuk dihukum ya, tapi untuk diperbaiki. Supaya sehingga pejabat-pejabat baru nanti lebih tenang, lebih arif, lebih bijak. Tidak perlu mengikuti pejabat-pejabat yang mempunyai kekurangan lebih. Ini sangat perlu untuk menjadi bagian pemikiran daripada sosok pemerintahan baru. Terlebih dari Pak Prabowo, yang notabene-nya pendidikannya lebih banyak di luar negeri. Pasti demokrasinya tinggi, penelitian ilmiahnya tinggi, dan hak-hak pribadi individual masyarakat itu, pemilih dia, itu sangat dia perhitungkan. Dan ingat loh, ini sejarah yang luar biasa, pemilih ini. Pemilihan presiden suara terbesar di dunia baru Pak Prabowo ini. Bagaimana? Seperti partai PDIP mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Nah, kembali kepada sosok seorang Hasto. Apakah suara rakyat ini yang harus dikatakan oleh beliau blunder? Hemat saya enggak. Sewaktu Hasto menjadi sekjen PDIP di zaman Pak Jokowi 2 tahun ke belakang, ini orang paling lembut. Bicara demokrasi,
bicara perkembangan demokrasi, bicara terpaan yang dihadapi oknum ataupun partai PDIP. Tapi kenapa terjadi setelah menjelang pemilu dan setelah kemenangan Pak Prabowo Gibran, semakin ini bola liar dan panas. Bukan panas dan liar, liar dan panas. Liarnya entah kemana-mana, panasnya juga entah kemana-mana. Saya kira ini sosok Pak Hasto, Bang Hasto selama ini, saya jadi ragu. Dan ada juga yang perlu diperhitungkan oleh teman-teman politikus. Apakah ini suara pribadi Hasto atau suara Partai Demokrasi Indonesia? Pak Hasto sebagai orang yang sangat religius. Kalau nggak salah Pak Hasto ini seorang Katolik. Mengadopsi ilmu. Menuduh itu lebih jahat daripada melakukan loh. Ingat ini. Di 2024 ini suara masyarakat kepada PDIP masih sempurna. Terlihat anggota parlemennya. Tetap kok. Yang tidak ada adalah suara presidennya. Sehingga hemat saya, ya memang presiden calon PDIP yang tidak disukai oleh pemilih PDIP. Karena apa? Anggota parlemen Senayannya tetap. Kecuali itu jablok menjadi urutan kelima, imbang dong. Ini kan tidak. Nah, terus di mana Pak Hasto bisa berbicara bahwa demokrasi ini begini? Salah dong. Emang saya nggak masuk akal itu loh. Jadi calon Anda itu tidak disukai oleh pemilih Anda. Nah, itu analisanya. Jadi nggak perlu disesali. Sesalilah calon presiden Anda. Kenapa tidak Pak Hasto yang calon presidennya? Di intern PDIP juga kan banyak yang perlu dibahas tentang pencalonan Ganjar waktu itu. Belum Mahfud. Jadi apakah mesti dimarahin semua pemilih PDIP yang memilih DPR-nya? Hemat saya, apa yang diutarakan Hasto itu sekarang, itu adalah untuk masyarakatnya sendiri, untuk masa PDIP sendiri. 2019, suara PDIP itu stagnan, presiden dengan dewannya. Sekarang jauh, evaluasi. Jangan marah loh, masyarakat PDIP 2029 nanti. Bisa terjadi. Jadi hemat saya, Saudara Hasto, kembalilah ke kita sebenarnya yang banyak orang mengatakan Anda itu orang lembut, orang berlian, orang bersejarah. Cuma terakhir-terakhir ini banyak fakta yang tidak sesuai dengan yang Anda atau kita utarakan selama ini. Saya pernah dengar itu salah satu tokoh politik, tokoh dewan di PDIP 2019 ketika 02 ini Pak Prabowo menggugat Pak Jokowi. Di situ ada kalimat, kalau kita tidak percaya KPU, kalau kita tidak percaya DKPBB, kalau kita tidak percaya Mahkamah Konstitusi, kita percaya dengan siapa? Itu negara sudah menentukan ada bagan-bagannya. Nah, kok sekarang mereka nggak percaya dengan itu? Nggak percaya dengan KPU, nggak percaya dengan... Padahal itu semua utusan partai loh. Partai terbesar PDIP. Jadi ini bukan sebuah simalakama. Peraturan, anjuran yang didengungkan oleh teman-teman ini yang diinjak-injak dia gitu. Jadi ya sudah, kalau hemat saya sudah diutarakan kemarahannya, kekecewaannya dan sebagainya, kita rajuklah. Kalau kata orang Medan, ayo ngopi-ngopi kita ke Danau Toba, kita bangun ini. Masih banyak, lebih banyak orang, lebih banyak masyarakat kita ini yang terngiang ingin merdeka seperti kita daripada kita ini. Ya? Itu bagian yang terpenting hemat saya. Semoga juga nanti kabinet Pak Prabowo Gibran mencerminkan seperti isi kampanye kita. Saya katakan juga, saya ikut waktu itu. Benar-benar ini bisa dilaksanakan. Diutamakan adalah memberikan kontribusi kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Ya, bentuknya bagaimana saya kira para pejabat nanti sudah lebih mengadopsi apa isi kampanye Pak Prabowo di tahun-tahun terakhir ini. Itu hemat saya. Dan kesan saya, Pak Prabowo sehat, Bung Gibran semakin matang seperti buah kelapa.